Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di aula gedung meeting di Hotel at Home Cilacap ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan majelis ilmu ya, karena ini bedah buku, insyaallah majelis ilmu kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin amin. Cara selanjutnya adalah sambutan tunggal kepada Mas Chandra. Silakan untuk bisa menyampaikan, beliau sebagai koordinator komunitas Punokawan. Ya, jadi insyaallah beliau sebagai koordinator Punokawan Jawa Tengah, monggo untuk bisa menyampaikan sedikit sambutannya kepada kita semua. Beliau dari, agak lupa ini, kalau nggak Semarang, Klaten, ya mana itu? Agak lupa ini. Iya, Solo ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam forum siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembicara yang telah hadir untuk membedah buku yang ditulis oleh wartawan ini gitu ya. Jadi pada dasarnya kami sangat senang dengan dokumentasi tulisan apapun lah yang melakukan rekam jejak terhadap tokoh-tokoh pemimpin di negeri ini, karena itu bahan penting buat generasi mendatang untuk mengerti jejak rekam sifat macam-macam dari para pemimpin kita. Karena tanpa adanya rekam jejak itu, generasi kita ke depan tidak bisa belajar banyak dari pemimpin yang sudah pernah ada di bumi kita. Nah, saat ini ada buku menarik yang dibuat kebetulan merekam jejak pribadi sosok Anies Baswedan yang kebetulan secara secara langsung kami mengenalnya sejak kita masih di mahasiswa dulu gitu ya. Jadi memang hal yang membuat banyak orang nyaman kepada pribadi beliau itu, satu, nggak suka mengungkap masalah orang, kesalahan orang masa lalu dan sebagainya. Dia nggak suka mengungkap hal itu. Dia tahu masalahnya, tapi dia nggak mau mengungkapnya. Dia lebih baik mencari solusi permanen yang sifatnya jangka panjang, begitu. Sehingga tidak hanya kawan, lawan pun juga merasa nyaman kalau ketemu beliau, karena nggak bakal diudal-udal aib dan sebagainya. Gitu. Itu salah satu hal yang kami dengar dari komentar tokoh kepada beliau ya, gitu. Nah, siang ini kita berkesempatan untuk mendengarnya langsung dari Mas Lukman Hakim Hasan. Ini adalah, kalau di fakultas itu kakak angkatannya langsung, yang kebetulan dalam kegiatan aktivitas kemahasiswaan
Mas Anies Baswedan itu sangat erat ya, karena bisa dibilang sejak masuk kemudian menjadi ketua ospek dan seterusnya itu mereka sangat lekat gitu. Jadi sampai sekarang pun masih sangat masih sangat dekat. Saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu semua bisa hadir di sini. Semoga ini memberi insight yang masa depan yang baik buat kita semua. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Chandra Sosiawan. Beliau sebagai koordinator komunitas Punokawan Jawa Tengah. Semoga apa yang disampaikan benar-benar menjadi inspirasi bagi kita ketika membedah buku ini. Kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam buku yang disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita akan segera mulai bedah buku, dan yang akan menjadi moderator kita pada siang hari ini, beliau adalah Mbak Wahyu Fitri Anggraini SPDI MM. Beliau adalah praktisi pendidikan dan komunikasi asli Cilacap ya, dan studi S2 dan S1, S2 dan saat ini sedang S3 sama seperti Habib M. Ghazali juga, mungkin jurusannya aja yang berbeda beliau di pendidikan. Dan nanti yang akan sebagai pembicara insya Allah pada siang hari ini, yang pertama beliau Bapak Dr. Lukman Hakim ya, beliau salah satu dosen di Solo dan pernah menjadi ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dan nanti pembicara atau pembedah kedua yakni Ustadz Habib M. Ghazali SHMSY. InsyaAllah juga sebentar lagi beliau akan menjadi doktor ekonomi syariah. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti diskusi atau bedah buku Tak Tumbang Dicerca, Tak Terbang Dipuja, karya Adi Amar, yang akan dimoderatori oleh Mbak Wahyu Fitri Anggraini. Padanya dipersilakan, monggo. Terima kasih Mas, mohon izin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih tegang-tegang ya Bapak Ibu. Insya Allah di sini kita bedah buku dengan para tokoh di sini. Acaranya insya Allah santai ya Pak? Santai, mohon supaya kita bisa membedah buku ini lebih luas lagi, lebih bedahnya, lebih terbuka lagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini di acara bedah buku Tak Tumbang Dicerna, Tak Terbang Dipuja. Karya dari Adi Amar, beliau penulis kelahiran Surabaya yang sudah menulis berbagai tokoh, salah satunya Sandiaga Uno yang sebelumnya. Kali ini dari penulis mengangkat tentang sosok Anies Baswedan. Sosok Anies Baswedan yang dikenal banyak disoroti dan dikritik oleh berbagai pihak. Baik itu kritik secara tajam ataupun secara halus, tapi beliau dikenal menanggapinya tetap dengan santun. Karena beliau dikenal memiliki emotional quality, kualitas emosional yang baik. Jadi walaupun kondisinya sedang bahagia sekali atau sedang merasakan banyak kenikmatan, beliau tidak berlebihan dalam mengekspresikannya. Pun pada saat beliau mengalami difitnah ataupun dikritik, tetap menanggapinya dengan santun. Itu yang diangkat oleh Adi Amar. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dianut oleh Anies Baswedan? Bagaimana sikap dan pemikirannya? Nah, kita bedah sama-sama tulisan dari ADMR dan dari pendapatnya atau pemikiran para pembicara kita siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ustadz dan Pak Dokter. Yang pertama dari
Bapak Dr. Lukman Hakim. Tadi sudah disebutkan oleh MC, beliau akademisi dari Solo ya Pak. Gitu. Kemudian ada Ustadz Habib M. Ghazali. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Insya Allah nanti dari Pak Dokter dulu ya. Ya. Mau siapa dulu? Oh gitu. Iya siap. Karena sudah siap. Ya langsung saja Bapak Ibu kita ikuti monggo yang disampaikan dari Pak Dr. Lukman Hakim tentang Anies Baswedan. 15 menit Bapak. 15 menit karena nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Ya. Lebih sedikit nggak apa-apa. Monggo. Baik, terima kasih. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Mbak Moderator, Pak Habib Al-Habsyi. Ya. Pak Habib, terus ya? Oh, Pak Habib Ghazali. Pak Habib M. Ghazali. Dan teman-teman sekalian peserta bedah buku. Terima kasih nih diundang ke Cilacap dari Solo. Cukup jauh juga ya. Tadi pulangnya berapa jam? Mungkin 5 sampai 6 jam. Awang-awangan gitu. Nginep lagi aja ya. Tapi ada jalan tol, ada solusi. Ya, terima kasih sekali, ini kehormatan buat saya dan teman-teman. Saya diantar teman-teman dari Solo, satu mobil. Jadi penghargaan buat saya jauh-jauh untuk berbicara mengenai buku ini. Buku ini baru saya baca kemarin. Kebetulan saya dari Jakarta, terus tadi ketemu teman-teman di Purwokerto tadi malam. Itu saya nyoba nyari karena di Bukalapak saya cari kok nggak ada bukunya itu. Kebetulan di kantor ada yang punya. Saya pinjam dulu ya. Terus perjalanan di kereta api saya baca bukunya. Luar biasa buku ini. Buku ini karangan seorang wartawan senior ya. Saya membaca kata pengantar beberapa penulis di depan, ada Mas Saib Saifullah Patah yang saya kenal, kemudian ada senior saya yang juga saya sangat kenal, Mas Bang Fahri Ali. Bang Fahri malah mengomentari penulisnya. Jadi penulisnya ini siapa? Dikomentari, ini wartawan senior yang cukup lama ya membuat catatan. Makanya tulisannya sangat bagus ya. Bagaimana meramu tulisan ini menjadi sesuatu yang berisi itu. Kalau Mas Saifullah Patah, judulnya ini klaim dari beliau, tak tumbang dicerca, tak terbang dipuja. Dulu Mas Anies sejak tahun 2013 kan saya kebetulan diajak beliau untuk membantu. Waktu itu beliau ingin ikut konvensi Demokrat. Nah kalau beliau biasanya semboyannya isinya sama tapi kalimatnya beda. Kalau beliau adalah gimana kalau beliau? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, atau kebalikannya, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itu yang di Facebooknya kan begitu. Tapi kemudian dibuat kata lebih puitis ini, tak tumbang dicerca, tak terbang dipuja. Isinya sama, bahwa memang beliau ini sejak beliau saya rasa sejak mahasiswa itu filosofinya seperti itu. Jadi saya rasa seperti kita semua yang teman-teman yang hadir di sini yang temannya Mas Anies rata-rata aktivis mahasiswa. Jadi dulu kita di HMI, kemudian juga di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM, SMPT, kemudian berubah jadi BEM. Ya, itu memang begitu. Jadi saya masih ingat betul. Jadi saya kebetulan senior beliau di Fakultas Ekonomi UGM. Saya angkatan 87, beliau 89. Kalau usia mungkin selisih setahun. Saya kelahiran 68, beliau tahun 69. Tapi beliau kan ikut AFS setahun di Amerika, sehingga
Bahasa Inggrisnya sangat bagus, ya, bahasanya sangat bagus. Karena setahun di IFS, harusnya kalau menurut normalnya, harusnya kuliah saya 87, dia saya 88. Tapi karena setahun di Amerika, pulang, kemudian masuk 89 di kuliah di UGM. Sehingga selisih setahun kuliah karena setahun di Amerika Serikat. Nah, sejak saya kenal beliau memang beliau punya talenta dalam berbicara. Jadi kalau beliau berbicara, berpidato itu memukau. Luar biasa. Makanya ketika itu kita minta beliau kalau ada acara jadi MC, Mbak. Nah, ini modalnya sudah ada Mbak Wahyu ini. Jadi MC, kalau MC bagus sekali. Jadi waktu itu ada kongres mahasiswa Gajah Mada di MC. Terus saya panggil ini, ikut kami aja, ikut HMI. Wah, dia waktu itu masih bimbang lah. Oh, gini. Kenapa? Karena biasanya jadi aktivis mahasiswa di kampus UGM, misalkan ikut ekstra kampus seperti HMI itu, biasanya rumahnya jauh-jauh. Saya, Mas Pratomo ini jauh-jauh ini. Jadi kenapa kok kemudian ikut organisasi? Ya karena nggak ada teman, nggak ada saudara. Biasanya malam minggu kita juga nggak punya pacar juga, nggak berani. Sering gebetan. Iya, akhirnya kumpul di komisariat bareng-bareng, diskusi, beli belangreng, ya, itu apa namanya belangreng, balok, beli balok, ngobrol sampai pagi gitu, sampai malam gitu kan gitu. Itu kegiatan kita kalau pas tidak pulang kampung kan. Sementara Mas Anies, dia orang Jogja asli, temannya sudah banyak, jaringannya sudah banyak. Sehingga sehari-hari dia tidak ada masalah dengan pertemanan. Sementara kita kan memang berorganisasi, ingin cari teman. Jadi ketika beliau jadi MC ketika kongres mahasiswa itu, sudah saya lihat, saya panggil, sini nih, ikut organisasi lah. Wah gimana, gak mau dia waktu itu. Saya bilang kalau ingin merubah UGM ya harus berorganisasi. Siapa tahu kamu bisa jadi ketua SMPT, ketua ini. Saya baru mikir ya, oh ada gunanya organisasi itu. Akhirnya beliau bersedia dan ikut, ya kemudian bergabung dengan kami. Nah, debut pertama saya masih ingat, kebetulan karena saya lebih tua, lebih senior di situ. Saya kebetulan ketua Senat Ekonomi sebelum Anies, setelah nanti generasi Anies setelah itu. Nah, yang menarik adalah saya ini ketua ospek pertama Gajah Mada. Kalau nggak salah tahun 90, ngospek Pratomo ini, Mas Pratomo ini. Jadi ada cerita menarik, ospek, ya orientasi mahasiswa baru. Itu Gajah Mada itu berhenti kira-kira 10 tahun. Sejak NKKBKK. NKKBKK itu kan 78. Sejak itu tidak boleh ada ospek di Gajah Mada. Nah, ketika kemudian kita muncul, saya kemudian jadi ketua Senat itu 89 ya, 8991, 2 tahun. Itu kita menginisiasi untuk ada ospek lagi. Setahun kita siapkan, tahun 90 itu adalah ospek pertama kali. Ya, Anies waktu itu masih muda. Tahun 91 ketua ospek berikutnya adalah Anies. Mas Anies Baswedan ini. Saya ketua steering komitenya. Nah, yang era Mas Anies ini menarik. Saya bilang, Nis, kita harus membuat spanduk besar. Waktu itu di lapangan Pancasila. Sekarang yang di Geraha Sabah itu. Dulu kan belum ada Geraha Sabah. Itu lapangan Pancasila dulu. Kita bikin spanduk gede yang kira-kira begini bunyinya. Selamat datang calon pemimpin, calon pemimpin Indonesia. Nggak ada calon. Selamat datang pemimpin masa depan. Nah, ingat saya itu. Bikin spanduk gede. Tapi masangnya jangan sore-sore, nggak enak. Besok itu pembukaan. Makanya masangnya malam aja jam 10 lah. Oke. Pasang di atas saat itu. Pasang. Selamat datang pemimpin masa depan. Dah kan? Nah, selesai kan? Wah, bangga kita. Wah, itu kalau dibaca masa baru, wah, berbunga-bunga, ini semangat ini. Besok pagi kita berangkat ke kampus, beda. Terus berubah. E-nya ditutup. Selamat datang pemimpi masa depan. Kita ketawa, ini yang ngerjain anak sosialis. Dulu memang tajam banget ya. Tahun 90-an itu konflik kita dengan gelanggang mahasiswa. Ya mungkin ya sekarang ya terulang lagi ya. Dengan teman-teman yang sekarang ya cebong ini ya. Ini terulang lagi sekarang ini teman-teman semua itu.
Kalau yang di PDP ya Mas Hasto itu, kemudian kalau yang gubernur ya Mas GP itu teman-teman semua di gelanggang di ini ya. Jadi ditulis itu, N-nya ditutupi, jadi ada yang naik juga, kemudian bawa bukan pilok, kelihatannya bawa kayak tutupi N-nya. Selamat datang pemimpi masa depan. Aduh, cerdas juga yang buat ini. Nah ini rupanya membekas tempat Mas Anies itu. Waktu 2013, saya masih ingat, saya diundang beliau untuk mengkoordinasi teman-teman relawan untuk mendukung beliau mentransformasi dari seorang akademisi menjadi politisi. Beliau ini kan image-nya sejak pulang dari Amerika Serikat sekitar tahun 2005 ya, 2005-2006 gitu. Itu kan seorang pendidik ya. Mendirikan Indonesia Mengajar, kemudian jadi rektor Paramadina ya. Nah, beliau ingin berubah menjadi seorang politisi. Caranya bagaimana? Caranya adalah ikut konvensi Partai Demokrat. Nah, kita buat tim ya, kemudian kita keliling kemana-mana, buat tim macam-macam, ada tim. Nah, salah satu yang dia buat slogan, termasuk tadi slogan yang saya sampaikan di sini tadi yang dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, itu mulai itu 2013. Nah, salah satu yang kemudian saya ingat beliau terkesan dengan pemimpin N-nya tutup jadi pemimpi masa depan tadi, itu adalah dia buat definisi baru mengenai pemimpin. Pemimpin adalah pemimpi tambah N. Pemimpi yang punya nyali. Jadi dibablaskan sekalian. Jadi mungkin waktu dia berpikir, ini kok N-nya hilang, kok ternyata pengaruhnya luar biasa jadi pemimpi. N-nya apa? Nyali. Jadi seorang pemimpin adalah pemimpi yang punya nyali. Ini menarik. Dan ini beliau buktikan, ya. Jadi saya rasa background kepemimpinan sudah ada sejak kecil ya, sejak di buku ini juga disebutkan banyak foto beliau ketika masih kecil. Dia pernah ketua OSIS waktu SMA 2. Dia kebetulan dari SMA 2 Yogyakarta, pernah ketua OSIS, pernah jadi ketua OSIS se-Indonesia. Ya. Kemudian dia berangkat AFS, ya, sehingga dia setahun tertunda, ya, setahun di Amerika Serikat, terus kemudian baru masuk kuliah itu. Jadi memang dia punya background itu, dan kemudian di SMPT UGM luar biasa kiprahnya. Saya masih ikut misalkan demonstrasi anti utang ala SMPT zaman Mas Anies itu. Apa? Jadi demonya itu di kantor BCA. BCA kalau teman-teman tahu di Jalan Solo itu ada kantor BCA besar. Mas Anies ingin menunjukkan pertama anti utang, dan kedua memang juga anti Chinese lah, Tionghoa lah. Waktu itu kan zaman Orde Baru itu kan ya suasana seperti inilah. Ini kan suasana ini boleh jadi by design atau beda itu. Tadi Mas Patra mau tahu di situ ada apa dari pabriknya orang-orang Cina misalkan gitu. Di sana juga ada kan gitu toh. Zaman Orde Baru kan kita juga ngalami seperti itu, persis. Seolah-olah kita orang pribumi, orang Muslim itu tidak punya apa-apa. Jadi saya benar bawa data, tapi sudah lama nggak saya putar datanya. Tapi tadi ada PPT kalau ada data tentang utang kita. Utang itu indikatornya namanya debt service ratio. Rasio antara utang dan ekspor. Zaman Jokowi ini, Presiden Jokowi 2019 itu 39,5%. Turun, 2017 turun, naik lagi. Ini 2019-2020 naik lagi menjadi segitu, 39%. Ini sama persis dengan tahun 88. Zaman Pak Harto. Jadi kalau saya ada gambar, saya tunjukkan. Ada gambar biasanya di PPT saya, tapi nggak saya bawa. Di situ ada, tapi nanti dikira berita cuaca, nggak usah saja. Sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Jadi yang sering dengarkan bosan, Mas Lukman PPT-nya kuwi terus gitu ya. Tapi kira-kira itu menggambarkan bahwa situasi yang dihadapi kita 8889 itu sama dengan sekarang. Utang kita menggunung. Jadi rasio waktu itu 40%. Itu artinya apa? Ekspornya 100, 40% untuk bayar utang.
Ini sama sekarang ini. Ekspornya 139% untuk bayar utang. Kemudian kalau kita cerita di balik itu apa? Tahun 88-89 itu sama dengan sekarang. Apa persamaannya? Sama-sama rejim ketika itu dan sekarang itu concern dengan infrastruktur. Jadi manakala pemerintah concern pada infrastruktur, pasti utangnya tinggi. Kembali, kenapa? Ya karena kita nggak punya utang, nggak punya uang, mesti utang. Nah kenapa kita nggak punya uang? Modal sumber dayanya banyak. Ya menurut saya kuncinya satu, kalau pengelolanya tidak kurang bukan kurang mana, memang kurang pintar saja sebenarnya. Karena nyatanya yang namanya Cina itu duitnya melimpah ruah sekarang ini. Nah, istilahnya kalau saya yang saya sampaikan yang sering dikutip itu M2 per GDP-nya itu mereka sudah di atas 200%. Indonesia hanya 40%. Nang Pratama ada gambarnya sebenarnya. Oh enggak usah. Mau diputer. Biar penasaran saya enggak usah. Nanti saya kirim via saja. Jadi itu sebenarnya kaitannya banyak. Kaitannya Indonesia ini tidak sulit mengelola Indonesia ini sebenarnya. Tidak sulit. Ya. Oh mungkin ada yang ngomong, biasanya kalau saya di forum-forum ada yang Bank Indonesia tersinggung. Ya salah siapa? Ya salah otoritas moneter. Kenapa dari kita merdeka, anggaplah bukan merdeka lah, 70-an zaman Pak Harto mulai membangun. M2 per GDP kita itu waktu itu hanya 15%. Cina 17%. Saat ini M2 per GDP Indonesia hanya 40%. Cina di atas 200%. Sumber daya alamnya sama, Cina sekarang tuh sehari-hari borong batu bara kita. Sejak zaman Bu Megawati, kontrak batu bara kita ke Cina itu jalan terus. Dan harganya murah, tapi kita gali terus di Bukit Asam, kita ekspor ke Cina. Pertanyaannya, apa Cina nggak punya batu bara? Dia punya banyak batu bara juga, tapi dia simpan. Orang Cina itu gitu-gitu percaya dengan tahayul. Iya. Memang hidupnya kan tahayul sebenarnya. Tahayulnya apa? Dia percaya Ratu Adil. Makanya Xi Jinping sekarang ini dijadikan presiden seumur hidup. Karena dia menunggu pemimpin yang akan menjadi Ratu Adil. Seperti kita, orang Jawa, kan percaya dengan Ratu Adil. Xi Jinping itu sekarang dianggap disiapkan jadi seumur hidup. Karena sebelum dia itu pemimpinnya gagal semua. Dipegang ini luar biasa ekonomi mereka. 10 tahun dipegang kok jadi hebat, teruskan seumur hidup. Kontrak mati Xi Jinping ini. Iya. Nah, kenapa dia beli terus batu bara kita? Ternyata mereka punya tahayul. Dia punya kesadaran dari tahayul itu bahwa ada satu masa di dunia itu kehabisan yang namanya sumber daya alam. Jadi ada yang jual murah sekarang, beli dan ditimbun. Ya kan? Sejaman Megawati itu keduk sampai mungkin diintipnya bumi itu. Panas, semakin makin diambil, tapi semakin dalam itu diambil ekspor terus. Dan diterima oleh Cina sampai sekarang itu. Makanya hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu mau tahu, ekonomi kita sekarang ini yang ngomong malah menteri waktu itu Pak Bambang Brojonegoro. Waktu dia kepala Bappenas, Menteri Keuangan. Dia mengatakan ekonomi Indonesia hari ini itu tidak bedanya dengan zaman kolonial. Kita hidup dari barang-barang ekstraktif yang digali dijual. Dan kita tidak hidup dari barang-barang manufaktur. Negara yang sehat yang diekspor adalah manufaktur. Kayak HP ini kita impor dari mana nih? Samsung ini. Padahal Samsung dulu itu saya di rumah masih punya mesin cuci. Tahu-tahu bisa membuat gadget. Kalau Toshiba jelas laptop ya. Tapi sekarang hilang loh laptop Toshiba itu. Sekarang Samsung mesin cuci dari melompat jadi gadget. Dan sekarang luar biasa kayanya ini. Dan sampai sekarang dia masih berseteru dengan iPhone. Siapa yang mempelopori touchscreen ini? Terus sidang lawyer bayar nggak apa-apa, yang penting dia produksi terus dan laris.
Nah, kembali ke Indonesia tadi, ke Mas Anies. Jadi Mas Anies kemudian berubah menjadi politisi sejak tahun 2013. Profilnya dari seorang akademisi kayak saya, dosen, saya malah ASN juga, PNS juga. Ya, Pak Mas Anies nggak PNS, ASN, dia langsung swasta, rektor, kemudian beliau profilnya berubah 2013 ya. Kemudian jadi menteri selama 20 bulan, kemudian direshuffle, kemudian menjadi gubernur sampai sekarang. Nah, dari segi kualitas saya sebagai saksinya memang luar biasa ya. Manajerial dan kemudian tadi istilahnya Ibu Wahyu tadi ya. Jadi memang emotional quotient-nya luar biasa, kesabarannya ya, kemudian juga apa ya, kemanusiaannya memang luar biasa Mas. Sejak dulu, jadi memang keluarga ini mungkin memang berangkat dari keluarga ya. Jadi keluarga Pak R. Baswedan dan Ibu itu memang luar biasa. Jadi kalau teman-teman kesulitan ya ke sana. Jadi dulu kita tiap mungkin sebulan sekali kumpul di rumahnya malam-malam, buka karpet, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ngobrolkan ya seperti yang sekarang kita obrolkan ini. Nggak kira-kira Indonesia iya hebat loh. Terus kita nanti seperti apa peranannya. Jadi waktu itu bayangan kita, zaman rejim Orde Baru itu kan, jadi yang namanya Presiden Soeharto itu pembantu-pembantunya kan hampir dari semua perguruan tinggi ya. Ada dari ITB, ada dari UI, UGM sedikit ya. Waktu itu kalau nggak salah paling banyak UI, ITB, IPB itu paling banyak, UGM sedikit. Nah kadang-kadang ada pertanyaan, nanti kita kalau yang teman-teman keagama itu akan seperti apa gitu ya. Itu diskusi ya. Kok kelihatannya alumni kita tidak sesolid Iluni ya. Kemudian ITB itu kan solidnya luar biasa ya. Saya pernah punya pengalaman dengan alumni ITB ini, kalau dia menguasai kementerian itu persaingannya bukan antar universitas, tapi antar jurusan di ITB sendiri. Jadi pernah saya ngerjakan proyek di Kementerian Perindustrian, yang saya kerjakan proyek ini orang teknik kimia. Terus dia bilang, Mas Luman, wah ini kita proyeknya situasinya sedang nggak bagus. Kenapa? Menterinya tadi ke mesin. Jadi teknik kimia itu adalah bapaknya Golkar ini, Pak Hartarto itu. Itu bapaknya namanya Hartarto ya, Airlangga Hartarto, itu teknik kimia itu. Kemudian diganti Pak Tungki, teknik mesin. Jadi yang teknik kimia disingkirkan semua, dia bilang gitu. Jadi pertarungannya sudah level jurusan. Kita kan masih mikir pertarungan antar lembaga. Nah baik, jadi itu yang kita kemudian yang terkait dengan bagaimana Mas Anies dan yang lain-lain, saya rasa kita ini perlu mencari. Jadi kalau di sini ya, di sini kalau kita lihat buku ini banyak bercerita bagaimana Mas Anies itu dibully habis-habisannya. Ada kata-kata misalkan mengenai kosakata pribumi dan yang lain-lain itu pernah dikemukakan Mas Anies ya, langsung dihabisi itu ya. Kemudian semua karya-karya Mas Anies di Jakarta saya rasa pasti dibully ya. Berapa kali teman-teman bertanya, Mas kok Anda diam saja? Dan itu biasanya yang memframing justru media-media mainstream. Ya, media mainstream ini banyak memframing dan memang ya saya rasa itu bagian dari konstelasi ekonomi politik di Indonesia ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pers, kemudian televisi, macam-macam itu memang dikuasai oleh, kalau kita mengatakan adalah oligarki atau oligopoli atau apalah kira-kira ya. Jadi kelompok-kelompok kecil yang memang dia mengendalikan ekonomi kita. Dan ini suasananya seperti ya. Jadi kalau zaman Orde Baru itu suasananya kan Pak Harto single fighter lah kira-kira. Kalau sekarang kan kita nggak bisa menyebut Pak Jokowi single fighter, pasti ada kelompok-kelompok yang lain. Dan inilah oligarki. Jadi saya ceritakan, sebelum saya tutup ini saya ceritakan. Jadi kita ini hidup seperti zaman Rasulullah. Rasulullah itu tidak menghadapi Fir'aun, tidak menghadapi Namrud. Yang dihadapi siapa? Oligarki. Siapa oligarkinya? Abu Sufyan.
Abu Sufyan itu kayanya luar biasa. Dan itu kosmopolitan. Buktinya apa nanti? Kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah Bani Umayyah. Dan itu adalah baninya Abu Sufyan. Muawiyah itu membangun dinasti Umayyah dan itu berkuasa 200 tahun. Kemudian itu diganti oleh Abul Abbas As-Safah yang kemudian membuat Bani Abbasiyah. Itu berkuasa 400 tahun. Bayangkan itu. Dan ini semuanya monarki. Jadi Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan pada kita itu bentuknya apa? Musyawarah. Paling tidak musyawarah itu menjadi fondasi yang paling bagus untuk umat. Contohnya adalah ketika pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itu di Bani Sakifah. Saya kemarin umroh sempat moto namanya Sakifah itu ya. Itu yang ada di buku-bukunya teman-teman Syiah. Bagaimana di situ kemudian terjadi pertarungan Ansor Muhajirin untuk memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Tapi kan ada musyawarah. Ya musyawarah dulu seperti apa? Umar bilang begini, yang ya jadilah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar kan Umar. Ada proses fit proper test dari beberapa senior. Ini kan seperti formatur. Utsman juga formatur. Tetapi ada musyawarah. Bukan karena keturunan. Kemudian ke Ali itu aklamasi. Kumpul di masjid. Kemudian siapa nih kondisi kayak gini nih? Ali. Artinya ada musyawarah. Tetapi setelah itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah sampai Utsmani itu monarki. Nah, Rasulullah yang dihadapi adalah oligarki. Oligarki siapa? Ya penguasa-penguasa ekonomi yang kemudian dia punya politik. Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Contohnya apa? Ketika kemudian ada banjir menenggelamkan Ka'bah dan geser itu Hajar Aswad. Akhirnya kan diputuskan ketika direhab kembali. Ini yang harus meletakkan, yang mengatur adalah orang yang datang pertama di masjid ini pada pagi tadi. Udah jadi ini tinggal nata Hajar Aswad ini. Siapa yang paling subuh-subuh paling datang pertama? Cari Muhammad. Akhirnya diserahkan pada Muhammad dan Muhammad kemudian melepas serbannya dibuka, kemudian seluruh kabilah oligarki suruh megangi bahwa Aswad tempatkan kembali. Kemudian dijulukilah Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Nah, saya ingin mengatakan, jadi Mas Anies kalau kita membaca keseruan seperti ini, Mas Anies sedang menjadi Al-Amin. Harapan kita begitu. Jadi karakter dipercaya, ya, kemudian punya kompetensi, ya, integritas yang luar biasa, dan yang lebih penting adalah akan menjadi common sense. Common sense itu apa? Akal sehat. Jadi orang harus berpikir ini dalam kondisi ekonomi Indonesia yang carut marut seperti ini, tidak ada pilihan, kita harus memilih orang yang punya karakter Al-Amin itu. Dan insya Allah itu adalah Mas Anies, dan semoga ikhtiar kita untuk membantu Mas Anies ya menjadi bisa terwujud. Sekian Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Lukman Hakim. Mohon maaf Pak, waktunya dibatasi karena dibagi. Ya. Iya. Nanti dilanjutkan mungkin dari peserta tanya jawab nanti. Selanjutnya Bapak Ibu dari pembicara yang kedua ada Ustadz Habib M. Ghazali. Monggo silahkan langsung Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wa sallallahu ala abdil mustafa wa ba'd. Yang saya hormati saudara kita Bapak Dr. Lukman Hakim, Mbak Fitri, panitia dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tentang Pak Anies. Saya orang yang miskin informasi. Tidak asal-asal beliau. Panitia ini sebenarnya agak lucu ya. Saya ini ustadz. Ustadz kok supaya bicara kepribadian orang ya dosa.
Kan gitu ya. Apalagi saya konsennya di ekonomi syariah. Apa relevansinya dengan Pak Anies? Nggak ada sama sekali. Nggak taunya dia kebingungan cari pembicara gitu. Tapi tak apalah. Hari ini justru saya banyak belajar dari beliau karena Pak Lukman ini pelaku ternyata luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, amin. Ini asiknya kalau ada pembanding ya. Iya, kalau beliau tadi bicara positif, harusnya yang negatif. Tapi saya tidak punya data negatifnya ya. Gimana kira-kira? Jadi bicara Pak Anies Baswedan, saya kok teringat pepatah Jawa ya. Pelok iku ora adoh saka wite. Tahu pelok? Tahu pelok ya? Jadi kata orang Jawa, pelok itu ya tidak jauh dari pohonnya. Ketika pohon, ya pohonnya apa ini? Nampaknya HR Baswedan itu ya pohon besar. Nabi juga cucu seorang nabi. Profesor Hamka juga cucu seorang ulama besar. Darwis Ahmad Dahlan cucu salah satu wali songo. Kalau tidak salah cucunya Sunan Derajat atau Gresik ya? Gresik ya. Jadi pelok iku rado saka wite. Jadi ketika Pak Anies seperti itu, tidak usah kaget. Karena lihat nasabnya ke atas. Oh ya pantas gitu. Tinggal berdoa saja gitu. Kalau bicara nasib itu beda gitu. Lah yakin gitu ya. Ini tentang Pak Anies. Jadi memang luar biasa. Pak Anies ini newcomer di dunia politik ya. Mungkin malah kategori yang belum piawe lah. Kalau tadi 2013, saya berpolitik dari tahun 99 dan saya menjadi wakil DPRD per Partai Bulan Bintang di Cilacap. Oh iya dulu. Awal. Jadi tahun 96 saya konflik dengan Orde Baru di Cilacap di tingkat daerah. Hampir saja saya masuk bui karena kasus di radio dulu kasusnya. 97 98 ada politik, saya masuk ke politik. 99 kampanye, Agustus 99 saya dilantik jadi anggota DPRD. Wah gitu. Jadi orang-orang yang dulu nyeret-nyeret saya sekarang apa lo katanya. Itulah politik sesungguhnya. Politik katakan penting juga iya, tapi kadang-kadang juga tidak penting ya. Ala kulli hal terserah ya mau bermain apa dengan politik. Ceritanya begitu. Jadi lebih duluan saya berpolitik dengan Pak Anies, tapi lebih senior di bidang kemampuannya. Setahu saya Pak Anies ini orang intelek ya. Orang intelek dan dia mestinya ke kampus. Tapi nampaknya kolaborasi kampus dengan kekuasaan tidak masalah. Karena sepanjang sejarah tadi itu saya tertarik jika ada sebuah peribahasa mengatakan pemimpin itu adalah pemimpi yang punya nyali. Itu cocok saya. Orang pemimpi tapi nggak punya nyali itu wah lemes hidupnya gitu. Punya nyali tapi asal-asalan juga nggak jadi. Jadi harus punya mimpi yang bagus, tapi exco-nya juga harus kuat. Nah, jadi bagus itu. Meskipun pemimpin dibuang N-nya, tapi dia tidak kalah kesitnya. Mari kita kasih Y. Wah, gitu ya. Itulah kepribadian Pak Anies. Dan ini jarang dimiliki oleh orang-orang lain. Ini kalau bicara tentang Pak Anies. Kemudian kalau saya berkomentar terkait dengan buku ini, karena saya praktis baca buku ini tadi jam 11:30. Wah. 2 hari yang lalu saya dikasih buku ini, tapi karena agendanya yang lain masih nunggu, saya belum terbaca. Tadi jam 11:30 sambil menunggu zuhur saya baca buku-buku ini. Sudah jangan terlalu panjang-panjang. Saya dengar dari TV aja gitu. Terkait dengan fitnah dan buzzer. Memang Pak Anies ini orangnya slow sekali ya. Seperti dia tidak punya rasa dendam sama sekali. Ketika buzzer begitu kejamnya gitu.
gencarnya. Ya Pak Anies lebih baik diam, melayani dengan senyum, dan membuktikan dengan kerja dan karya. Tidak gampang pemimpin seperti ini. Sebab banyak pemimpin itu seperti anak kecil. Disentil aja sudah marah-marah. Dinasihati sudah. Itu memang bukan orang-orang pemimpin itu. Itu karbitan menurut saya. Tapi Pak Anies ini kok dijelek-jelekin, difitnah dan sebagainya. Ada seorang yang bertanya, Pak Ustadz, ya gimana? Memfitnah orang lain tapi untuk kebaikan. Piye yo? Memfitnah untuk kebaikan gitu tidak ada hubungannya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kok untuk kebaikannya nggak ketemu toh? Tapi kan itu kan untuk kebaikan. Sekarang mulah aku pikir. Jadi, tapi Pak Anies tidak punya rasa dendam. Jadi setahu saya ya, dia senyum, dia buktikan dengan karya-karya. Hanya satu kelemahan Pak Anies, satu kelemahannya, Pak Anies tidak punya buzzer. Itu kelemahannya gitu. Coba kalau dia punya buzzer, mungkin malah jadi bukan Pak Anies gitu. Ya. Pak Anies itu nggak punya buzzer. Sedangkan yang lain, luar biasa. Saya dikirimi sama teman lewat WA daftar buzzer nasional. Wah, iya. Iya. Begitu daftar buzzer nasional. Dan itu menurut cerita dianggarkan di APBN katanya. Apa iya saya nggak ngerti saya. Lah inilah. Jadi tapi Pak Anies mampu untuk seperti itu. Menjadi orang besar itu tidak perlu buzzer. Karena apa? Kejujuran itu saatnya akan berbicara. Ya kata orang jujur itu hancur di zaman-zaman tertentu. Tapi jujur itu akan eksis juga akan di zaman tertentu. Nah ini terkait dengan itu. Dan nampaknya Pak Anies ini memang ingin membuktikan bahwa dirinya tidak akan tumbang ketika dicerca, dan pujian itu bukan segala-galanya gitu. Tidak tumbang dicerca, pujian bukan segala-galanya. Gitu, bahasa lain gitu. Itu tentang Pak Anies. Kemudian lanjut ya, saya ingin ngomong tadi buku ini. 63 159. Nah, ada apa di sana coba? 159. Ini dia. Diplomasi beras. Kalau tadi beliau Pak Lukman mengatakan Pak Anies ini kepengen mencoba punya dunia baru di tahun 2013. Bermain politik. Dan kelemahan yang saya soroti saat itu, kenapa lu gabung dengan Pak Jokowi, aku pikir. Padahal saya nyoblos Pak Prabowo. Iya. Makanya saya agak bimbang juga kalau nanti Pak Prabowo dengan Puan, terus kemudian Pak Anies sama AHY, kira-kira menjual mana kira-kira ya? Ya saya Ustadz tapi darahnya darah politik gitu. Kadang-kadang saya bingung untuk menentukan. Saya ini seorang Ustadz yang harus bicaranya itu kalem, tapi darahnya darah politik jadi. Gimana? Kira-kira saya pilih yang mana kira? Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Puan, kemudian Pak Anies dengan AHY. Kedua-duanya ratu adil ini. Mungkin ya saya nggak ngerti itu. Tapi itu kelihatannya akan dibenturkan nanti kelihatannya gitu. Ya kalau menurut saya Pak Prabowo sudah lengser saja. Jadilah dia sebagai yang mengatur. Jadi ya saya kira sudah saatnya Pak Prabowo seperti Bu Mega. Mega kan ngatur. Ini tidak usah terjun karena sudah makomnya. Saya kira Pak Prabowo itu di sana sudah ngatur aja negara ini mau dikemanain. Sebagaimana sekarang negara diatur oleh Mbak Mega gitu. Gitu. Nggak tahu nih ada wartawan apa tidak, terserah lah. Nah, diplomasi Pak Anies ini mengasihkan. Seperti bukan gerakan politik. Kerjasama dengan Cilacap terkait dengan beras. Sopo sing ora seneng wong Cilacap. Pada saat beras tidak dihargai oleh pemerintah, ada tawaran dari gubernur Jakarta, jangan khawatir, nanti berasmu saya beli. Maka kemarin panen raya pertama di Majenang, beras organik. Teman-teman saya dari PDPM itu bergembira rio. Wah ini
Ya sudah diterusin aja, jangan lupa besok Anies ya katanya. Enggak, ini murni kita bisnis, terserah itu bisnis. Jadi menggembirakan. Ini satu gerakan politik tapi nilainya bukan nuansanya bukan politik. Orang tidak bisa melihat ini politik apa tidak. Orang-orang politik yang bisa melihat. Wah, itu kan dalam rangka menjaring massa. Belum di Jawa Timur diterima dengan luar biasa oleh Mbak Khofifah. Berapa jaringan yang dia sudah punya. Apalagi jika janjinya itu benar-benar terwujud bahwa beras-beras daerahnya akan dibawa ke Jakarta. Semakin yakin kelihatannya, trustnya akan naik lah saya kira itu. Karena memang yang dibutuhkan sekarang adalah jaringan ekonomi. Meskipun ekonomi yang sedang saya geluti belum laku di Indonesia. Saya ini mengambil jalan ekonomi syariah belum begitu laku, tapi sudah mulai bagus pergerakannya ya 30% dari omset nasional sudah mulai bagus sekarang. Dan itu jawaban masa depan. Saya kira Pak Anies juga bukan siapa-siapa ketika nanti seandainya dia memimpin masa depan ya mudah-mudahan saja bagus. Kalau saya sampai hari belum punya pilihan. Masih bingung gitu. Itu tentang strategi Pak Anies. Nah kemudian 171. Ada apa di sana? Ini yang membuat saya mulai gerah dan kepengen tahu siapa Aris. Ketika saya membaca berita, membaca ini dan itu, hebat. Penghargaannya seabrek Pak Anies itu. Tapi tidak ada satupun berita yang secara proporsional melakukan kegiatan yang ini loh. Berbeda dengan kawan-kawan Busri itu yang hanya mengatakan wah sudah di mana-mana terbaca. Tapi untuk Pak Anies penghargaan itu sama sekali tidak ada harganya. Pokoknya kalau Jakarta ada apa-apanya Anies. Kalau Jakarta ada kehebatan bukan Anies, semuanya terlibat. Oh ya enggak apa-apa. Dan Pak Anies tetap tenang-tenang saja. Semua orang akan mengakui. Satu demi satu akan mengatakan itu. Nah inilah yang menurut dalam pandangan saya tidak proporsional ketika ada kehebatan dalam diri Pak Anies kemudian kok tidak diberitakan secara terbuka dan adil gitu. Padahal kalau kita mau mengacu pada Al-Qur'an ya ya'dilu wa aqrabu littaqwa kan. Nah, pada puncaknya ketika Pak Anies sudah kelihatan jejaknya kelihatannya mumpuni, apakah itu disebut sebagai ratu adil apa ratu setengah adil atau apa saya tidak tahu, tapi yang jelas mungkin orang-orang politik sudah mulai membaca gerak-geriknya dan Pak Anies sudah mulai diendus-endus oleh berbagai survei dan nampaknya masih 3 besar terus gitu. Saya membaca beberapa survei masih 3 besar terus meskipun masih kalah oleh Pak Prabowo ya, dan sebagainya. Sudah mulailah gerakan penjegalan yang luar biasa. Yang paling menyakitkan dan paling memuakkan adalah polanya Pak Muldoko kemarin. Saya pikir kalau seorang jenderal seperti itu, saya bisa jadi jenderal dong orang gitu. Nah, ya, kalau seorang jenderal ternyata hanya seperti itu sikap terjangnya, saya juga berhak menyandang jenderal. Kenapa cuma dia yang jadi jenderal? Cuman saya kan bukan orang. Ya artinya, cuman seperti itu jenderal. Saya pikir jenderal itu seperti apa gitu. Cuman hanya ngerebuti rumah orang sih gimana, itu sudah pembegalan yang sangat luar biasa. Saya berani mengatakan itu begal yang maha begal itu mengerikan itu. Apakah Pak Muldoko itu sendirian? Tidak, saya kira tidak sendirian. Dia punya timnya siapa nggak tahu saya. Nanti kalau saya mengatakan ABC mau dikira fitnah gitu ya. Tapi dia punya tim untuk menjegal apa? Menjegal AHY, karena AHY ini kedepannya memang punya prospek yang bagus. Nah, sehingga nanti jika muncul pemimpin muda pasangan Anies AHY, wah ini bisa mengerikan orang-orang tua ini, atau setidaknya orang-orang yang sudah punya saham triliunan di Jakarta dengan kampung-kampung baru yang kemarin sempat reklamasinya, atau mungkin proyek apanya lagi bisa terganjal ini. Berapa triliun itu yang mandek. Wong satu hari aja harus sekian, per bulannya 0,6 ibaratnya keuntungan. Nah ini harus berapa triliun, itu bukan sedikit. Kalau Anies maju dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kita, habislah gue.
duit Pak, gitu ya, duit itulah. Makanya pembegalan itu nyaris berhasil, tapi meskipun berkehendak berbeda takdirnya, mudah-mudahan ini sih. Nah, tinggal bagaimana publik ke depan akan memandang konstelasi politik ini, apakah mau dipegang sama anak muda atau sama orang tua, sama engkong-engkong, saya tidak tahu persis itu kemana arahnya. Karena saya posisinya meskipun jiwanya politik, tapi saya sekarang menyandang ustadz, jadi repot sekali ini posisinya saya. Kadang-kadang diirit-irit sana sini, tapi harus betul-betul bisa netral dalam kaitannya, agar supaya ya dunia ustadznya tidak terbawa-bawa. Karena saya mencoba untuk sangat netral. Sampai hari ini sudah tawaran 5 parpol yang ngelamar saya comeback ya ke parpol. Mboten lah, niku pengalaman masa lalu saja lah. Karena saya sudah kadang menyandang ustadz, jadi harus betul, meskipun di belakang aja kelalen, gitu. Meskipun di belakang aja kelalen, tapi secara so-over saya tidak bisa menyatakan itu. Saya kira itu Mbak, terkait dengan sedikit komentar tentang Pak Anies. Jadi saya harusnya memberikan sisi yang berbeda, tapi saya tidak punya data yang berbeda, jadi terpaksa harus mengekor ke Pak Lukman. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Sebelum pertanyaan untuk dari peserta ke Bapak sekalian, mungkin tadi yang disampaikan Pak Dokter. Kalau Pak Dokter kan berarti sudah berteman dari sejak dulu ya Pak? Sejak Pelaku dia. Ya. Pelaku sejarah. Mentornya Pak Anies boleh dikatakan begitu. Sudah berteman, sudah sejak muda, sejak zaman kuliah mungkin. Bahkan tadi disampaikan pernah mengospek gitu nggak Pak? Iya. Yeah. Pernah jadi kakak tingkatnya? Pernah. Iya, kakak tingkatnya. Nah, dari saya ini saya ingin bertanya Pak dengan Pak Dokter. Menurut Pak Dokter nih, pandangan dari sejak beliau muda, apa sih yang mendorong Pak Anies ini? Awalnya kan mungkin dilihat hanya sebatas kegiatan kemahasiswaan ofisial lah gitu. Tapi beliau berani terjun ke dunia politik, kemudian beliau juga sudah sejak lama berorganisasi, terus tapi kemudian punya sikap nasionalisme yang tinggi gitu. Menurut Pak Dokter, apa sih yang membangun atau melatar belakangi beliau bersikap seperti itu, Pak? Ya. Gitu. Monggo, Pak. Mbak Fitri ya. Oke. Ya, pertanyaan bagus sekali tentang apa yang melatar belakangi kira-kira Mas Anies seperti itu ya. Saya rasa menurut saya karena kesadaran politiknya sangat tinggi ya. Boleh jadi karena memang dari keluarga tadi Pak Ustadz sudah menyinggung mengenai beliau mulai punya eyang Pak R. Baswedan itu ya. Itu tokoh Partai Arab Indonesia ya, kemudian sempat jadi anggota konstituante, sempat jadi menteri muda luar negeri ya di Jogja. Jadi waktu pemerintah pindah ke Jogja setelah perjanjian Renville itu ya, sampai nanti pengakuan kedaulatan, itu kan rumahnya eyangnya Mas Anies itu dekat Dagen, Jalan Yuwono ya. Itu digunakan untuk Kementerian Kementerian Luar Negeri. Wamennya itu adalah eyangnya itu satu. Jadi memang dari sudut keluarga itu memang sudah lama, mungkin di situ sudah berkembang wacana mengenai bagaimana mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini memang kelihatannya sangat besar pengaruhnya buat beliau. Kemudian kalau melihat rekam jejak beliau memang jadi aktivis. Ya, bahkan ketika beliau pulang dari Amerika, jadi ketika mengambil S3 pun dia mengambil S3 politik. S1-nya manajemen di UGM, S2-nya public policy di Maryland di Amerika Serikat. S3-nya itu beliau ngambil politik, tidak ngambil ekonomi. Artinya apa? Artinya memang beliau sudah mendesain dirinya untuk jadi ahli politik. Disertasinya beliau itu adalah tentang pendekatan politik desentralisasi pembangunan, jadi pembangunan daerah
itu bagaimana dilihat dari sudut politik. Di Northern Illinois. Jadi di Amerika Serikat itu ada satu profesor namanya White King yang dia memang banyak membimbing orang-orang Indonesia untuk meneliti tentang Indonesia. Nah, Mas Anies salah satunya di situ. Ya, jadi memang kelihatannya beliau sudah menyiapkan, jadi ilmu politik sudah dia siapkan, kemudian beliau pernah jadi rektor Paramadina, manajerial dia siapkan, jadi kalau kemudian beliau jadi Menteri Pendidikan, saya juga pas waktu itu ya, ketika zaman Pak Jokowi. Kemudian menjadi gubernur, serasa sudah bagian dari rentetan itu, ya untuk mencapai sesuatu yang ingin diraih, memang tahap-tahapnya ke sana. Jadi gubernur adalah langkah yang paling tepat untuk jadi presiden. Dan sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi ya, jadi wali kota, jadi gubernur ya. Ini kan sudah jadi semacam bahasanya career path ya. Jadi karirnya memang begitu harusnya kamu jadi makanya sekarang dicontoh semua orang, termasuk Mas Gibran di Solo itu wali kota, tahun depan mau jadi gubernur DKI dulu, mungkin bentar lagi selangkah mau jadi presiden gitu. Jadi sudah kayak gitu. Ini seperti Orde Baru dulu kan begitu juga. Orde Baru dulu kan mau jadi presiden kayak Pak Harto kan tentara dulu. Kuliah di mana? Di Akmil. Kemudian nanti jadi komandan Kodim, komandan Korem sampai Pangdam, Pangap, presiden. Ini kan sebenarnya AHY kan maunya begitu. Tapi kok lambat sekali gitu kan? Sudah keluar saja jadi ketua partai saja kan begitu. Mungkin di bayangannya kayak bapaknya kayak Pak SBY yang memang karirnya seperti Pak Harto. Atau seperti eyangnya Sarwo Edi meskipun nggak jadi presiden ya. Tetapi kemudian karir petnya berubah. Kalau tentara kok lama sekali, ini sudah bertahun-tahun masih hanya pangkatnya ini nggak naik-naik. Akhirnya keluar partai politik ya. Jadi saya rasa Mas Anies sudah membaca itu karena dia belajar politik sehingga apa yang akan dilalui untuk mencapai tujuannya sudah dia laksanakan. Saya rasa itu Mbak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, tadi ada pertanyaan yang menggelitik gitu. Karena Bapak kan melewati mungkin masa-masa mudanya yang sama-sama gitu ya Pak. Pada saat dulu nih, mungkin saya dan Bapak Ibu sekalian juga ingin tahu pada saat mahasiswa sedang ada musyawarah atau rapat organisasi dan sebagainya, mungkin kan melewati perbedaan atau perbedaan pendapat dan terus kemudian pada saat itu sikapnya Pak Anies itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan mungkin Pak sedikit? Ya, saya rasa saya banyak beberapa forum. Memang beliau ini menurut saya punya kecerdasan bawaan ya. Kalau bacaan saya tahu beliau memang sebenarnya tidak terlalu tertarik sebenarnya. Jadi ketika selesai S3, nis nggih buku yuk, nggak tertarik dia. Makanya bukunya juga nggak banyak. Gopo, kan berarti pertanyaan nggak tertarik ya. Sementara kalau kayak saya yang mungkin lama di kampus itu kan senangnya buat buku, buat konsep. Jadi dia bilang begini, lebih bagus itu punya konsep dijalankan daripada buat buku nanti yang baca kan sedikit. Coba bukunya setebal ini misalkan yang baca berapa orang kan gitu. Tetapi kalau kemudian punya ide, punya wacana dijalankan, apalagi kalau itu adalah pemimpin wilayah, pemimpin daerah, gubernur, presiden kan langsung jalan. Jadi tampaknya yang juga sangat kuat di situ adalah jiwa aktivisnya Mas Anies itu. Jadi beliau itu senangnya aktivis. Tetapi jangan dibayangkan kemudian beliau akan jadi intelektual seperti pemikir di kampus ya. Kelihatannya tidak. Jadi ini memang yang membedakan. Jadi berapa kali dulu pinjam buku saya ya dibaca saja sekenanya, tapi kemudian ketika dibahas diskusi dia tidak terlalu concern ya. Nah, ya benar pertanyaan tadi, bagaimana beliau ketika bermusyawarah. Jadi memang dia punya kecerdasan bawaan itu ketika berargumentasi itu selalu tepat. Sehingga ada perdebatan nih, ada teman berdebat. Orang berpendapat A, berpendapat B. Nanti beliau akan berpendapat C, tetapi yang A dan B bisa nerima. Ini kan tidak mudah ya. Kalau saya perhatikan di dalam gerakan mahasiswa, di dalam aktivitas mahasiswa itu sering begitu, ramai gitu. Tapi nanti dia akan membawa satu pendapat beda,
yang pada akhirnya yang berbeda pendapat itu bisa menerima. Berarti lebih memberikan solusi ya Pak? Ya, solusi itu. Ada lagi Pak? Monggo. Ya, saya rasa mungkin Ustadz punya pandangan lain, monggo. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Untuk Pak Ustadz, pertanyaannya beda ya Pak, nggak apa-apa ya. Kalau ke Pak Ustadz, saya lebih bertanya tentang sikapnya Pak Anies. Tadi kan yang disampaikan Pak Ustadz juga, Pak Anies ini mengalami banyak bulian gitu kan. Mengalami banyak bulian, mengalami banyak kecercaan, tapi sikapnya beliau masih tetap cool. Masih tetap cool, tetap tenang, kemudian ibaratnya ya wis lah kerja-kerja aja. Nah, akhirnya menunjukkan kinerjanya. Walaupun diberikan banyak penghargaan tapi tidak diberitakan gitu. Tapi beliau tetap menjalankan. Nah, menurut Pak Ustadz, seperti sikap yang beliau ambil itu seperti apa sih Pak gitu? Oh. Saya pernah membaca biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Dia tipe orang yang sangat cool sekali. Cool. Bahkan sangat menerima ketika banyak dikritik orang. Dia lebih baik defensif daripada ofensif. Berbeda dengan Umar bin Khattab yang atraktif, yang reaktif. Gitu. Berbeda. Ya, setiap orang punya kepribadian. Nampaknya saya tidak menyamakan Anies dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Pak Anies ketetesan. Ketetesan sifatnya. Iya barangkali ini mungkin terlalu hiperbola ya. Ketetesan sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq yang memang cool, dan itu memang tipe pemimpin yang ideal. Sebenarnya itu agak mirip dengan Pak SBY, cuman Pak SBY lebay orangnya ya, saya itu lebay gitu orangnya. Jadi kepribadian sama, dia tidak pernah, cuman lebay kalau Pak SBY itu. Coba kalau Pak Anies kan tegar, itu nggak lebay. Gitu. Kalau dalam hal menyikapi pihak-pihak luar, baik yang negatif maupun positif, ya tenang-tenang saja, cool orangnya itu ya. Iya, bahkan kan banyak tadi yang dikaitkan kalau di Jakarta, ini lebih di Jakartanya ya Pak. Kalau di Jakarta ada apa-apa itu kerja bareng-bareng. Tapi kalau Jakarta banjir itu salah Anies. Kan gitu kan. Tadi saya sobat baca. Iya. Nah, terus pertanyaannya apa sih salah Anies gitu kan? Ya kalau saya jadi Anies EGP. Iya kan? EGP emang gue pikirin. Aku kerja-kerja membuktikan ke bangsa dan bangsa. Buzzer itu kan selama ada yang gaji. Makanya saya katakan buzzer itu nggak usah dilayani. Kalau dilayani dia, wah nanti biarin aja dia, kalau nggak laku kan. Oh kamu nggak laku, dia ngomongnya dipecat sendiri gitu. Orang-orang reaktif. Ya kadang-kadang yang membesarkan buzzer juga masyarakat juga kadang-kadang. Jorki wae kan. Jadi memang itu pemimpin ideal seperti itu. Iya. Saya kan baru mengenal Anies kan baru kemarin sejak jadi gubernur. Tak amati. Kok beda ya? Dari sejak zaman jadi menteri yang hanya beberapa bulan itu. Ya, nampaknya dia tidak pantas jadi menteri, memang harus jadi pemimpin memang gitu loh. Menurut saya iya itu. Nggak bisa dia. Kalau Pak Anies itu bukan pembantu, dia harus memang jadi presidennya gitu. Entah tahun kapan saya nggak ngerti gitu. Kalau dari Pak Ustadz, sikap yang diambil Pak Anies ini mungkin bisa menjadi contoh buat kami atau monggo ada. Ya kepribadiannya bagus, ya orangnya cool, tidak mau membicarakan banyak orang gitu. Ya semi ustadz itu bukan ustadz juga. Ya. Birokrat yang politis barangkali begitu ya memang harus begitu gitu. Cuman kelemahannya dia nggak punya partai gitu aja sudah. Iya, apa mau lewat independen? Nah, kalau independen ini pesertanya ini. Iya ini harus kalau independen gitu. Jadi untuk generasi muda saya pilih Anies. Tapi untuk generasi tua ya Pak Prabowo. Dengan segala kekurangannya. Kalau untuk generasi tua. Nah, ke depan ini apa idealnya? Tua atau muda? Saya kira seorang muda kayaknya ke depan ini. Harusnya. Cuman Pak Anies dengan siapa? Mau dengan Ganjar. Dengan AHY. Atau mungkin dengan Pak Ustadz? Aduh, Ustadz itu jangan jadi pemimpin, nanti repot. Ustadz ya di makomnya Ustadz saja gitu.
hatinya menggebu-gebu. Saya orang politik itu tuh. Kamu tuh ustadz loh. Makanya ketika diseret ke sini aja, waduh, ini ustadz kok membicarakan banyak orang. Ya kali ini saya posisinya tidak sebagai ustadz mungkin gitu. Jadi kepribadian ya Pak Anies itu pribadi yang memang cukup bagus sebagai seorang pemimpin. Dikritik juga tidak marah-marah, dipuja juga tidak kemelungkung gitu, melungkung ya dan sebagainya gitu. Tidak terbang. Ya tidak. Barangkali begitu bahasanya gitu. Untuk saat ini saya belum melihat anak muda yang sedewasa Pak Anies. Untuk anak muda, untuk orang tua sudah banyak gitu. Saya kira itu komentar saya. Tapi ini bukan kampanye ya. Bukan kampanye. Ya baik. Terima kasih Pak Ustadz Habib. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu selanjutnya untuk dua pembicara kita hari ini. Selanjutnya sesi tanya jawab dari Bapak Ibu, monggo dibuka 3 pertanyaan. Langsung monggo Pak. 1, 2, 4 ya, 4 udah boleh, 4 silakan. Boleh sebutkan nama dan dari mana ya Pak? Dan pertanyaan singkat saja. Sebentar Pak. Ya, saya Pak Sadikin dari Sidoarjo. Beliau kebetulan mampir, Pak Lukman mampir ke Sidoarjo studi silaturahmi, ketemu dengan ex HMI. Pertanyaannya sangat singkat dan saya tidak ingin terlalu lebay ya seperti Bapak kita SBY. Mestinya kalau boleh membandingkan atau compare yang jelas, maka saya ingin panjenengan dulu di partai politik. Tentunya ikut partai politik punya pimpinan yang sebagai imam. Mestinya imam tersebut untuk ditoladani. Ustadz Pak Habib Ghazali tentunya punya pemimpin yang digandrungi. Kami juga punya pemimpinnya digandrungi, insya Allah untuk masa depan Pak Anies. Pertanyaan saya, bolehkah kriteria dulu panjenengan memilih Pak Yusril sebagai pimpinan di partai dengan Anies Baswedan? Apakah ada kesamaan? Sama-sama Pak Yusril adalah putranya Pak Nasir ya Pak ya. Beliau tokoh pahlawan kita, juga ulama. Apakah kok beda sekali? Dan terakhir, apakah panjenengan kemarin nyalon lagi ke Bulan Bintang? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak dari mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak kenal maka tak sayang nggih, Habib Boyali nggih. Saya Malik dari Gandrung. Tadi Pak Dr. Lukman sedikit ketemu dengan waktu di Mekah katanya dengan Syiah, malah justru ini saya pengen tanya. Maksudnya gini, mohon maaf ya sebelumnya kalau saya dalam pertanyaan ini nanti salah karena menyangkut pribadi beliau Bapak Anies. Begini, yang masih jadi pertanyaan atau yang masih jadi ragu-ragu kami, kan sebagian orang bilang Mas Anies ini kok Islam tapi kok nggak mencantumkan haji atau belum pernah haji, jangan-jangan dia Syiah. Ya makanya ya sebelumnya kan saya ngomong kalau ada salah mohon dimaafkan, karena untuk meluruskan aja maksudnya kan gini, kebanyakan kan orang di Indonesia kan orang sholatnya pengen munggah haji, dan yang penting jenengnya neng haji nih. Nah ini kok Pak Anies Baswedan mau misalkan mau merekrut orang-orang Islam, kenapa dia nggak haji, nggak dari depan? Apalagi ada berita katanya beliau pernah ke Iran. Jangan-jangan ini Syiah ini, jangan kita dukung. Makanya ya mohon penjelasannya dari Pak Dokter ya, yang teman dari kecil lah. Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Monggo selanjutnya depan Bapak. Ya. Nanti dengan sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhan dari kota Cilacap Aceh. Oh iya. Pertanyaan untuk siapa Bapak? Untuk dua-duanya. Yang pertama untuk Bang Lukman, ini saya tahu Bang Lukman waktu jadi ketua HMI bergantian dengan Bang Imron, saya waktu itu hadir di Jakarta, tapi sebagai pengembira.
Kalau memang Bang Anies ini serius menyalonkan diri jadi presiden, ini menurut saya berat ya. Beratnya itu harus kerja keras. Kita tahu bahwa pemilihan presiden di Indonesia itu bukan memilih orang pintar atau orang cerdas atau orang yang memang layak jadi presiden, tapi pemilihannya adalah orang yang terkenal. Nah, sayangnya ada satu yang kurang dimiliki oleh Anies adalah selain yang disampaikan oleh Ustadz Habib Ghazali tadi, selain nggak punya buzzer, satu yang paling pokok adalah Anies tidak punya media. Itu yang pokok. Karena apa? Pemilih di Jawa ini kan 60%. Jadi siapa yang menguasai Jawa dia akan memenangi pemilihan. Oleh karena itu, sementara pemilihan ini kan tersegmen menjadi 3 macam. Ada 2 macam, ada yang memilih secara memang keterikatan secara ideologi, ya. Dan dilalah Jawa itu kan kandangnya kandang banteng, Jawa Tengah ini. Maka sulit bagi Anies untuk mengalahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menurut saya. Oleh karena itu ditambah lagi, maka segmen yang harus diperbutkan adalah segmen dari masa mengambang. Dan itu jumlahnya lebih banyak daripada segmen yang fundamental. Ya, segmen kader. Ini segmen mengambang itu banyak dan sayangnya ini dipengaruhi oleh media. Kalau Anies tidak bisa berkolaborasi dengan salah satu media, misalnya dari partai, misalnya dari Nasdem atau dari Golkar, maka sulit untuk memenangkan dari segmen masa mengambang ini. Itu ya mungkin itu saja. Nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan, saya kurang paham. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo selanjutnya sampingnya Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dari Cilacap saja. Pertanyaan untuk siapa Bapak? Pak Lukman. Saya termasuk saksi seangkatan dengan Pak Anies, tetapi di senat yang lain. Saya berada di sebelahnya, IKIP Yogyakarta pada waktu itu. Angkatan sama, 88, 89. Dan sesama aktif dulu kita sering berkumpul di Jamaah Salahuddin. Yang luar biasa memang saya salut kepada Pak Anies karena itu yang saya lihat. Kekuatan manajemen yang luar biasa. Kita kepengen banget waktu itu bagaimana membangun kampus seperti UGM gitu kan waktu itu. Dan itu sosok Anies. Dan ternyata teman-teman yang lain di sini memang mengagungkan begitu. Termasuk cewek-ceweknya juga banyak yang. Karena kebetulan salah satu sempat pacarnya itu ada di GIP juga. Nah gitu. Tapi nggak jadi gitu. Bener, Mas Patu kecewa karena ditolak Anies itu ya. Si anaknya Madan sedih gitu itu. Dan saya tahu betul. Iya, betul ini saya saksi betul. Ya, Allah betul. Ya karena nanti cerita setelah ini ya, Pak. Ya. Mau Pak pertanyaannya? Ya, pertanyaannya pertama gini, mungkin yang lebih tahu karena boleh dibilang yang mengkader adalah Pak Lukman di sini. Saya menanyakan begini. Pertama, ketika Anies menjadi rektor Paramadina itu didirikan oleh Nur Khalis Majid. Ya, Cak Nur. Nah, Cak Nur pada waktu itu dengan Gus Dur berposisi sebagai guru bangsa. Saya agak pertanyaan begini, Anies ini orang apa? Kalau di belakang katakan orang Syiah, tapi saya nggak mengatakan, saya tidak yakin Anies itu Syiah enggak. Saya nggak yakin. Karena pemikirannya dari Cak itu udah luar biasa. Dia salut. Bahkan guru bangsa itu yang terkenal Gus Dur dengan Nur Khalis Majid itu luar biasa. Ternyata gitu. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, mohon mungkin Pak Lukman memahaminya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya selalu dengan Anies meniti karir bukan melalui partai politik. Dan sebenarnya saya pengen seperti itu. Cuma sayang kemudian memang benar saya termasuk orang yang kecewa dengan partai. Demi Allah, saya kecewa dengan partai. Karena Bang tidak ada yang konsisten di partai politik. Yang ada adalah singkatnya. Nah, pertanyaannya juga sama. Artinya apakah Anies Baswedan, saya khawatir dengan kasus seperti Anwar Sadat atau Husni Mubarak dan sebagainya. Yang kemudian setelah naik melakukan yang kita sebut tidak konsisten. Prinsip awalnya. Awal katakanlah menjadi orang konsisten, orang yang adil, orang ideal dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah jadi pemimpin ternyata Anwar Sadat itu menghabisi seluruh orang-orang yang dulu pernah mendukungnya. Nah, ini yang mungkin mohon maaf ya, kita juga perlu
sosok seorang Anies ini harus mendapatkan semacam orang yang di lingkungannya agar konsistensi ini akan terjadi. Kritis tadi Pak Habib ya tentang beras tadi ya. Saya pelaku di lapangan di Cilacap ada FS Food Station yang dianukan oleh Anies dari DKI kemudian dengan Pemkab Cilacap. Betul terjadi. Tapi di lapangan saya kenal dengan orang-orang karena saya kebetulan juga pelaku. Ada orang-orang di Cilacap atau di BUMP dan orangnya adalah bulu-bulu tani Ganjar semua. Artinya apa? Di sini mestinya strategi yang dilakukan oleh Anies Baswedan melalui FS itu harus diiringi dengan langkah kritis, langkah cerdas di lapangan. Karena di lapangan ternyata yang bermain adalah orangnya Ganjar. Ini Cilacap Pak. Itu ya sebagai pernyataan. Ya, pernyataan. Makanya ini maksud saya karena tadi ada kali saya kita luluskan. Ya. Artinya di lapangan itu banyak sekali apa yang menjadi ide cerdasnya Anies karena tidak diiringi di lapangan, maka kemudian dimanfaatkan lawan politik. Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Ya. Nah, inilah yang perlu menjadi catatan buat apakah Anies secara kerja seperti itu ini juga harus dilihat, gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Satu lagi mungkin Pak tadi yang sudah menuliskan. Sini Pak, satu lagi yang saya ya Pak. Ini udah sesi terakhir. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal dari Kecamatan Adipala, Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dokter, Pak. Oke. Pak Dokter, nggih. Ya. Jadi saya itu termasuk orang yang banyak termakan media, Pak. Jadi saya itu ya alhamdulillah setelah di forum ini saya jadi tahu Anies, jadi tahu Pak Anies gitu kan. Sebelumnya saya itu mengenal Pak Anies itu antara ada dan tiada, Pak. Jadi saya tahu Pak Anies tapi saya tidak tahu sepak terjangnya Pak Anies seperti itu, Pak. Oke, seperti tadi kan dia taunya ya ketika ada banjir ya Pak Anies gitu ya, ini Pak Anies gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang saya jadi tahu dari sumber yang bisa dipercaya seperti itu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya ya yang ingin saya tanyakan, Pak, tadi kan yang saya tahu track record Pak Anies itu kan dari kuliah sampai tahun 9 berapa, terus ada lagi track record Pak Anies dari tahun 2013 gitu kan. Nah, saya sebenarnya pengen tahu track record Pak Anies itu dari tahun 97 itu sampai tahun 2013 itu, Pak. Karena yang lebih mengena gitu, Pak. Karena saya orang muda itu kadang itu punya mimpi, tapi kadang nggak punya nyali, Pak. Biar kami punya mimpi, tapi kami pun juga punya nyali seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya gitu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Langsung saja. Dari Pak Dokter dulu ya Pak Ustadz. Izin. Tadi ada banyak ini nih. Monggo langsung dijawab satu-satu, Pak. Terima kasih sekali, pertanyaannya bagus-bagus dan berat-berat. Yang pertama dan tadi ada banyak kaitan Pak Anies itu orang apa, ya? Kok nggak pakai haji? Ya memang kurang itu supaya pakai haji. Saya masih ingat Pak Anies naik haji itu setelah terpilih jadi gubernur. Teman-teman pada diajak itu, relawan-relawan masuk masa walil juga ikut, ya. Jadi begitu selesai gubernur itu kan bulan Oktober ya, musim haji berikutnya beliau berangkat langsung haji. Haji khusus itu, super khusus karena diterima oleh raja juga di sana ya. Dan beberapa orang-orang kuncinya ikut haji ketika itu. Mungkin kalau tidak pakai gelar haji mungkin belum waktunya saya. Itu belum sempat menulis haji di depannya itu. Kemudian mengenai tadi, pertanyaan tadi bagus Pak. Itu pertanyaannya memang harus dijawab tentang apakah beliau Syiah apa bukan. Jadi isu ini sempat muncul ketika Pilkada DKI, Pilgub DKI. Dan kita sudah tahu siapa yang mengedarkannya itu. Jadi isunya dua Pak, tidak hanya isi Pak, poligami. Orang Arab katanya suka poligami kan gitu.
itu gencar sekali di bawah itu. Jadi sempat kemudian, jadi Mas Anies ini menarik Mas Anies. Mas Anies ini karena belajar politik, itu kan selalu sejak awal dulu kalau dari sudut politik beliau kan di tengah. Tengah itu adalah nasionalis. Dia tidak mau ke kanan maupun ke kiri kan gitu. Ya. Bahkan saya masih ingat kan saya menemani kampanye pertama kali yang membawa waktu di DKI ya. Yang bantu teman-teman HMI. HMI saya ini kan HMI yang MPO ya Mas ya. HMI yang punya track record sejak Orde Baru melawan Soeharto waktu itu ya. Itu kan cenderung kanan. Jadi teman-teman kita itu ya HRS dan yang lain-lain itulah kira-kira. Sejak dulu begitu. HRS itu sejak dulu sama kita kagum. Kenapa? Karena dia nggak berani, kita berani. Jangan baru loh ya. Setelah reformasi beda ceritanya. Dia berani, kita biasa saja gitu. Karena kita pernah berani dulu. HRS itu sahabat saya namanya Farid Al-Habsyi. Itu sering dulu. Makanya kalau Bapak lihat di FPI, Front Pembela Islam, lawyernya itu kebanyakan teman-teman kita dari UII. Namanya Sugito, Mas Ari itu ya. Itu semua dua anak-anak yang ketika LK1, LK2 kita karena di Jogja. Sampai sekarang masih jadi lawyernya Front Pembela Islam. Masuk kalau saya WA dengan Sugito itu, posisi di mana nih Pak RS nih waktu masuk di luar negeri. Oh nganu Mas, ini Mas di Malaysia menyelesaikan S3-nya. Kemudian saya kemana lagi? Sudah kembali lagi ke Arab Saudi waktu masih di luar. Ya. Jadi Mas Anies awal 2016 ya. 16 atau 17 ya? 16 ketika kampanye itu. Itu ketika kampanye pertama kali kita ajak di komunitas HMI di daerah Jatinegara itu, kita kan kanan ya, kita Mas Anies menyebut kata Islam gitu. Itu waktu itu belum mau, karena beliau ingin di tengah. Nah, tetapi kemudian awal tahun kampanye 2017 berarti 2016 ya, 17 itu ratingnya turun. Jadi kalah dengan AHY. Ahok tetap, Ahok itu rating mesti 40%. Mas Anies dengan AHY itu kejar-kejaran, tetapi di awal Januari turun. Para konsultan politik seperti Poltreking dan yang lain itu bilang Mas Anies kalau ingin menang di Jakarta ke kanan. Berarti besok Mas Anies semua fotonya pakai patches. Ini kan konsultan begitu Pak, pakai patches. Kenapa? Karena di bawah itu kita ketahui isunya dua yang paling mendorong Mas Anies. Satu Syiah, yang kedua poligami. Poligami itu kan banyak itu cerita waktu jadi menteri, itu semuanya hoax. By design, ada merancang. Syiah juga begitu. Ya mungkin tadi Bapak mengatakan pernah ke Iran, pernah ke ini begini. Ya. Berarti jawabannya apa Pak? Nah, betul belum selesai nih ceritanya. Yang ngasih kan ceritanya. Iya. Kalau kesimpulannya udah tahu. Nah, terus apa? Kita cek ke dalam Pak. Itu yang nyebar luaskan tuh tukang sayur. Bakul sayur keliling di DKI itu ngomongnya begitu Pak. Jadi ada yang mentref. Kita menduga waktu itu mungkin timnya AHY. Karena pinter-pinter, karena ada Andi Arief juga teman kita di Gajah Mada dan yang lain-lain itu. Yang di draft itu tukang sayur, Mas Anies itu begini-begini, nanti kamu ngomong begitu ya, ngomong begitu. Anies itu apa, dia itu tukang kawin, nah harap kan begitu tukang kawin kan gitu, isi dia kan gitu, itu menyebar. Nah ini kemudian terkait dengan tadi masukan dari para konsultan, harus ke kanan Mas, kalau ingin isu-isu itu hilang. Terus gimana? Ke Petamburan. Di foto ada di sini, nggih. Nanti kan Bapak baca ada foto dengan HRS di sini. Ya. Halaman berapa Pak Ustadz ya? Ada itu? Ya, ke Petamburan, silaturahim ke HRS, selesai. Hilang isu itu. Ya. Poligaminya hilang, ininya hilang. Beliau sempat menjawab tidak Pak? Enggak sempat, datang aja ke HRS, selesai. Ya. Jadi ini hebatnya Mas Anies. Mas Anies itu cerdas sekali. Di sini ada satu halaman yang menurut saya menarik. Ketika diserang oleh macam-macam, dia cukup baca buku, ya,
Kalau terjemahannya mengapa demokrasi mati? Ya, how democracy die. Gitu aja. Oh, orang udah geger. Jadi Bapak Ibu sekalian ini saya langsung menjawab Mas apa tadi Mas? Malik ya, yang pers ya. Pers tadi Mas yang Mas Burhan. Jadi begini, ini memang problem kita. Tapi sebenarnya nanti di ujungnya mesti akan ada solusi. Karena saya mengalami waktu pilgub lagi. Pilgub itu kan jelas ya. Semua pemberitaan tidak berpihak ke Mas Anies. Termasuk Nasdem waktu itu juga belum ke Mas Anies. Yang framing itu luar biasa. Ya, sekarang kan masih ya. Karena waktu masih Jokowi banget yang namanya Pak Surya Paloh itu. Tetapi yang bantu justru RCTI. Pak siapa namanya Haritanu. Ya. Itu membantu Mas Anies di ujung-ujung itu. Karena dia melihat harus ada perubahan. Apalagi kemudian waktu itu kan Haritanu sedang berkonflik dengan Surya Paloh. Kan Haritanu itu pernah masuk ke Nasdem, kemudian konflik, kemudian keluar buat Perindo. Nah waktu itu karena Metro mendukung lawannya Mas Anies, Pak Haritanu kemudian mendukung Mas Anies, dan itu efektif. Jadi sebenarnya begini, memang yang namanya apapun dengan 9 naga, oligarki, itu antar mereka juga bersaing. Jadi dugaan saya, kalau elektabilitas Pak Anies nanti semakin bagus, tidak terbendung, ya, dan tidak by design, artinya tidak dirancang, tidak bayaran, betul-betul daerah itu ada. Survei-survei itu membuktikan bahwa Pak Anies itu ada pendukungnya, nanti akan berubah, Mas. Ya. Bapak, kalau tadi dengan hubungannya dengan media, Pak Anies sempat mungkin melobi langsung atau seperti apa? Ya kalau media itu sejauh yang kita lihat ya normal biasa saja lah. Tidak ada hidden agenda di belakang. Selama ini yang terjadi karena semua media itu yang punya kan raksasa ya. Raksasa itu semua berharap ya semua sekarang isi sama. Bermanis-manis di depan penguasa. Partai yang paling baru yang nanti mungkin reshuffle dapat jatah mungkin PAN. Ini kan ada isu reshuffle ya. Semua partai politik, semua yang punya mass media sekarang sedang muka manis dengan Pak Jokowi, gampangnya begitulah. Sehingga semuanya apa-apa kata Jokowi adalah ya kata mereka. Tetapi Pak Jokowi sebenarnya juga dalam posisi menurut saya juga luar biasa, rumitnya. Misalkan Pak Jokowi minta, hey KPK tolong Novel Baswedan dijadikan PNS, gak mau KPK. Pak Jokowi gak kurang akal, minta Kapolri tolong diambil jadi pegawai Kapolri. Bayangkan itu. Itu kalau orang berbicara politik setingkat presiden saja nggak bisa nyuruh KPK. KPK yang nyentuh siapa? Yang nyuruh siapa? Tadi tanya Pak Habib, nggak tahu orangnya, ya gitu ya. Tapi ada yang mendrive KPK sehingga KPK kenapa ngotot? Akan sekarang ini memanggil Pak Anies dalam kasus kemarin itu ada yang mendrive, dan jangan-jangan yang mendrive itu di luar Pak Jokowi. Pak Jokowi nyuruh Novel Baswedan untuk diterima saja nggak mau KPK. Akhirnya sudah Pak Jokowi punya hubungan langsung Kapolri yang ngambil sekarang. Jadi nanti jadi ASN tapi di bawah Kapolri, bayangkan kan? Ini kan rumit saya katakan di Indonesia ini. Tapi kalau orang berbicara politik tahu, oh berarti politiknya alurnya seperti ini. Jadi kalau saya optimis, kuncinya satu, teman-teman sekalian yang ada di sini ada elektabilitas. Jadi hampir semua, ya di buku ini ada ini, hampir semua yang namanya bandar politik, oligarki politik, semuanya menunggu survei. Dan survei itu ada yang bayaran, yang tiba-tiba Pak GB itu 40%, ada itu kemarin. Gimana ngitungnya? 40%, Pak Prabowo 20%, Anies 10%, itu ada. Entah gimana cara ngitungnya. Tetapi masing-masing partai itu juga survei sendiri-sendiri. Nasdem survei sendiri, PKS. Dan yang disurvei orangnya sama. Makanya kenapa kemudian saya keliling kemana-mana ini, salah satunya adalah bagaimana relawan daerah itu muncul. Alhamdulillah di
Cilacap ini sudah banyak komunitas, tadi ketemu komunitas itu. Kemudian ini ada yang katanya kopdar tiap minggu sudah jalan. Ini menurut saya ya ini kan dari bawah semua. Dan itu alami. Kenapa alami? Mas Anies kan belum pernah secara resmi membuat relawan. Ini kan maunya kita saja. Maunya saya, maunya Mas Pratomo dan teman-teman yang dulu kan kok kita ya tadi. Kok sing liyane mlaku tekan dindi kok ade meneng wae. Kalau kita ingin ada perubahan ya saat ini waktunya. Kalau enggak, masih lama, masih 3 tahun itu cepat loh. Tahun depan, bulan yang sama, Pak Anies sudah terus jadi gubernur. Ya toh, berarti kan tinggal nunggu, kan tidak ada lagi pilkada. Semua pimpinan daerah itu di PLT kan, tidak ada apa aja. Itu. Ya itu, jadi kemudian berikutnya apa lagi ya? Kekhawatiran Pak Anies yang tidak konsisten nantinya. Oke ya ini menurut saya ini kekhawatiran kita semua Mas. Ya tapi berharap pengalaman jadi gubernur kemarin kan dialis nih sampai 1-23 janji-janjinya. Nah harapan kita janji-janji itu nanti juga sama kalau beliau akan menjadi presiden. Berapa janji-janjinya? Maka kita sekarang sedang mencari janji-janjinya. Termasuk ini sudah kita keliling beberapa tempat, hampir semua itu mengeluh mengenai keadaan petani kita. Petani kita itu kan backbone ekonomi kita. Ketika pandemi terjadi, itu orang kembali basic kembali ke petani. Kemarin kita ke daerah Nganjuk ya, sama keluhannya, Pak ini ntar lagi longsor. Longsor itu kan jadi bahan makanan kita sehari Pak. Karena rupa-rupanya penghijau di atas gunung, bawah gunung tidak selesai, tidak tuntas. Di sana ditanami tanaman-tanaman yang lunak, bukan yang keras, yang nggak bisa menahan air hujan. Sehingga longsor kemarin di daerah Batu Malang. Dia cerita Nganjuk tahun lalu. Kan tinggal bergilir saja ini. Ini satu, berarti masalah penghijauan harus selesai. Yang kedua masalah petani. Kartu tani itu kan dikeluhkan di mana-mana. Nah ini cerita sedikit. Saya 2 tahun lalu ya menemani Pak sama Pak Sudirman Said. Itu juga sama Mas. Itu juga amazing. Survei, semua lembaga survei terakhir sebelum mulai pemilu itu ya SMRC, LSI itu hanya 12%. Jadi waktu itu kita ngomong di sini saya dengan Pak Sudirman brief menyiapkan mau debat terakhir. Dia di Semarang waktu itu. Nah kemudian yang realistis hanya Kompas 17%. Jadinya berapa? 46%. Malah 42%, bayangin. Kadang-kadang saya mikir kok bisa ya 42. Kemudian kita evaluasi. Oh mungkin karena Mbak Ida Fauzia suara NU cukup kuat. Atau mungkin juga usaha Pak Dirman waktu itu dengan teman-teman mengisukan cabut kartu tani. Yang memang di masyarakat itu masyarakat sudah tidak ada solusi mengenai kartu tani itu. Subsidi tidak, tapi merepotkan. Ini kan jadi soal. Dan sampai sekarang kata juga masih begitu, nggak berubah ini kartu tani itu. Nah ini kita selesaikan. Makanya menurut saya begini teman-teman sekalian, kita semua yakin lah kita nggak akan memberi cek kosong buat Mas Anies. Dan saya malah lebih ekstrim lagi. Kemarin saya ngomong tanggal Mas Anies waktu kemarin Zoom, saya bilang begini. Jangan-jangan nanti tahun 2024 itu ganti presiden. Tetapi tidak ganti paradigma pembangunan. Artinya apa? Presiden yang baru nanti tetap utang. Tidak ada pilihan, nggak ada duit. Loh, kayak rumah tangga kita atau nggak punya uang kemana? Ya utang. Loh, kan gitu. Berarti dirubah paradigmanya. Kalau masih yang berkuasa mafia Berkeley, bahwa paradigma utang adalah paradigma di atas segalanya, ya sudah nanti 2024 pun siapapun presidennya, bisa Mas Anies, bisa GP, bisa Pak Prabowo, atau malah Ibu Megawati mau jadi presiden lagi, karena trennya sekarang itu presiden tua-tua. Nah, kemarin kita lihat Mahathir Muhammad tua, Joe Biden itu tua loh, buyuten naik pesawat aja goyang. Jadi ini tren menarik. Jadi kalau misalnya maju lagi bukan mungkin.
Kalau Mbak Puan nggak laku dijual kemana dengan kepak-kepak sayapnya, kemudian Bu Mega dan ternyata dukungannya masih banyak. Nah, pasangannya mungkin Prabowo tetap ya mengulang sama dan itu jadi bisa menang loh kalau masalah kita ini. Ya. Kemudian terakhir tadi pertanyaan kiprahnya Pak Anies mulai dari 97 sampai bagus nih pertanyaan Mas Iqbal ya. Iya, ini betul memang kita memang harus kalau ada pejabat publik itu harus dicek betul rekam jejaknya gitu. Saya ingat Mas Anies itu ya, karena Mas Anies itu bagaimanapun keluarga terpelajar, jadi waktu kita kuliah saja itu ibunya profesor di UNY, profesor pendidikan akuntansi. Bapaknya waktu itu tuh Purek 3 UI. Dan dia memang keluarga kelas menengah ya. Bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian dapat beasiswa dari Amerika Fulbright, berangkat ke Amerika S2. Ya, itu berangkat ke tahun 99 ya, berangkat. Kemudian selesai S3 itu tahun 2005. Mas Anies itu. Ya, itu di ilmu politik di tadi Northern Illinois tadi. Jadi praktis kalau tadi panjenengan bertanya 99 2005 beliau itu S2 S3 di Amerika Serikat ya. Kemudian pulang 2005 sampai 2013 awal-awal beliau itu jadi ya sama juga hampir politician Indonesia, ahli politik itu mesti gerak ke lembaga survei, pernah di LSI juga beliau itu. Jadi dia tahu ini dapurnya LSI kayak apa tahu. Kemudian pernah ke Indonesia Institute yang punya Pak siapa? Giovanni siapa namanya? Jeffrey Giovanni yang sekarang yang pendiri PSI itu. Ya, Jeffrey Giovanni orang Minang, pernah jadi anggota DPD, pendiri PSI. Pernah kerja di lembaga itu juga. Kemudian langsung jadi rektor Paramadina. Nah, tetapi yang menurut saya menarik dari Pak Anies, saya tidak tahu persis, tapi mungkin dia terinspirasi oleh mantan rektor UGM, namanya Profesor Kusnadi Harja Sumantri. Pak Kus itu punya program andalan waktu dia jadi ketua Dewan Mahasiswa UGM, yakni PTM, pengiriman tenaga mahasiswa ke Indonesia, ke luar Jawa. Daerah-daerah terpencil itu dikirimi oleh waktu itu masih demo itu Dewan Mahasiswa UGM. Ya, jadi mahasiswa itu sudah masa berdatang 45 kirim ke daerah itu jadi guru. Nah, Mas Anies kemudian terinspirasi itu membuat yang namanya Indonesia Mengajar itu. Mengirim mungkin sudah ribuan orang yang yang setuju dengan pendapat Mas Anies bahwa kalau Anda bisa menjadi guru setahun saja dalam sepanjang hidup Anda menjadi guru di tempat terdepan, terpencil, ya, terluar, itu berarti Anda akan merasakan bermanfaat untuk masyarakat. Banyak sekali yang itu. Dan itu semuanya kan butuh funding itu. Jangan di CSR beberapa perusahaan dan yang lain-lain. Sehingga sudah banyak sekali kader Mas Anies yang model seperti itu. Ada cerita menarik, dia sudah S1 di Indonesia, S2-nya di Singapura ya. Tiba-tiba baca ini ingin nyoba daftar, kemudian dikirim ke daerah Ambon. Ya itu banyak. Kemudian dia testimoni bagaimana selama setahun dia meninggalkan pekerjaannya sudah mapan untuk mengajar di Ambon. Ada yang cerita begini menarik sekali. Jadi menurut saya itu menginspirasi. Makanya kemudian juga ada kelas inspirasi dari Mas Anies. Jadi ini mulai 99 sampai 2013. Nah setelah 2013 kelihatannya mungkin juga sudah mengukur, sudah saatnya kemudian ada konvensi Demokrat. Nah ini ada peluang untuk bertransformasi sebagai akademisi menjadi politisi. Nah itulah kemudian yang dilakukan oleh Mas Anies. Ada lagi? Mungkin masih tertinggal? Sudah. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya insya Allah sudah menjawab ya nanti dari Pak Ustaz. Pak tadi mumpung ingat tadi bicara soal janji ke Pak Anies kan mungkin lebih notice sama petani. Kebetulan kami diamanati jadi Ketua Komda Hipma Bapak, Himpunan Petani Milenial Andalan. Iya. Jadi nanti nitip ya Pak, supaya lebih diperhatikan, gitu Pak. Sampaikan ke Pak Anies. Iya, iya gitu Pak. Lanjut Bapak, selanjutnya Pak Ustadz ya, pertanyaannya. Ya, saya menyatakan pensiun dari politik praktis. Ya. Saya bedakan ada high politik, ada low politik. Saya memasukkan
Politik praktis dalam konteks low politik. Tapi high politik saya tetap berpolitik. Beda gitu. Saya meninggalkan low politik itu 2004 praktis. Sudah tidak. Saya back to basic ke dunia saya. Yusril ini produk orde baru. Tapi sayap kanan. Iya. Yusril ini produk orde baru sayap kanan. Intelektualnya tidak tertandingi. Karena dia adalah konseptor di istana sepanjang orde baru. Itu real jelas. Jadi saat itu ideal. Tapi kalau dibandingkan dengan Anies ya zaman sekarang ya bagus Anies di zaman sekarang. Otomatis gitu ya. Karena saat itu belum ada Anies. Yusril itu ideal sekali di zaman itu. Ya di masanya gitu. Dan Anies sekarang masa sekarang. Nah, kemudian yang menarik bagi saya adalah tentang Anies Syiah. Jadi begini, memandang Syiah itu dalam dua konteks. Konteks ideologi atau konteks intelektual. Kalau konteks ideologi, no. Tapi konteks intelektual, yes. Kita harus kerjasama dengan Syiah di intelektual. Karena tahu sendiri sekarang perkembangan intelektual Syiah itu seperti apa. Hebat sekali itu. Kreativitasnya, backgroundnya adalah orang-orang Persia mereka. Yang memang secara intelektual bagus gitu. Dan itu ancaman masa depan. Saudi Arabia sudah tidak menganggap Yahudi itu ancaman. Bukan ancaman bagi saya Yahudi itu. Israel bukan ancaman. Syiah itu ancaman. Dari segala hal. Baik ideologi maupun intelektualnya. Nah, jadi kalau Indonesia ini ingin kerjasama dengan Syiah di bidang intelektual. Bukan di bidang ideologinya. Tapi meskipun ideologi Syiah ya sejak sahabat. Sampai sekarang tidak akan pupus itu. Selalu ada. Jadi saya memandang Anies ini PHW. Kalaupun Anies ke Iran kerjasama dengan Syiah, no problem. Tapi konteksnya apa? Intelektual misalkan gitu. Dan itu harus diakui perkembangan yang sangat luar biasa Syiah itu. Nah, kemudian memang agak mengkhawatirkan nanti kalau Anies tidak dilamar oleh parpol, itu mengkhawatirkan. Gitu. Karena oligarki ini akan bayar ini di Senayan ini ada berapa partai sih? 8 Pak ya? Dibayar 1 triliunan, tek, udah kamu nggak usah. Siapa yang nggak kepingin semua orang itu kalau sudah bicara anggota dewan itu rupiah, bullshit kalau tidak, bohong itu. Semua anggota dewan berbicara rupiah, saya sudah menjadi pelaku, bullshit itu. Kalau tidak itu jadi bohong. Semuanya pasti begitu, meskipun ada yang kemerokos, ada yang tidak gitu aja. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak. Dan saya alhamdulillah tidak termasuk kemerokos karena saya nggak punya apa-apa. Pensiun dari anggota dewan nggak punya apa-apa, kembali biasa aja gitu. Tapi tambah gemuk. Kalau dulu kurus sekali gitu. Mengkhawatirkan ini bagi penggemar Anies nanti kalau dia tidak dilamar, karena oligarki akan bermain rupiah, dikasih duit semua partai-partai. Jangan mau Anies apa? Ya sudah, gua mau pensiun dapat 1 triliun, mau dia, betul apa tidak? Iya, orang politik kan begitu. Itulah yang terjadi. Nah, ya, sehingga izin memang saya tadi ada pertanyaan juga. Kriteria Pak Ustadz memilih pemimpin menurut Pak Ustadz tadi. Perspektifnya siapa itu? Perspektif Ustadz beda dengan perspektif preman. Gitu. Kalau yang mungkin preman, pendapat pribadi, monggo. Lah, tinggal bangsa ini lebih cenderung ke Ustadz atau ke preman gitu aja sudah. Selesai urusannya. Kalau bangsa ini cenderung ke preman ya itu juga. Tapi kalau cenderung ke Ustadz ya ganti. Kan begitu sederhana kan? Jadi pemimpin juga perspektif siapa dulu. Kalau saya sederhana sekali gitu. Tapi saya nggak mau kampanye nanti gimana. Di belakang aja ke rumah. Siapa? Ini gitu nanti gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran kita. Bagi saya serius lah silahkan. Saya ini sudah kalangan orang-orang tua yang memang tinggal melihati permainan saja gitu. Yang muda-muda ini yang mungkin nanti akan menjadi lokomotif penggerak siapa gitu. Ya, jadi sekarang bagi penggemar Anies ini harap-harap cemas gitu. Harapannya jadi pemimpin, cemasnya kalau tidak dilamar gitu. Karena nggak punya partai. Itu memang di Indonesia kan kental dengan dunia partai itu pasti suruh. Dan semua partai pasti duit, bohong kalau tidak. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak Ustadz? Ya. Cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Gitu ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian bedah buku untuk sore ini insya Allah sudah dicukupkan sekian. Mungkin masih banyak sebenarnya yang mau
kita dengar ya, baik cerita ataupun wejangan dari bapak-bapak sekalian. Cuman mungkin disambung lain waktu Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan semoga membawa banyak manfaat dan barokah untuk kita semua. Dan semoga nanti ada acara seperti ini selanjutnya, ya. Saran saya selanjutnya dan giat-giat yang semacam ini berikutnya, Pak. Terima kasih, saya Fitri Anggreni. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Wahyu Fitri Anggreni dan juga pembicara yang sudah luar biasa mengemas bedah buku pada siang sampai sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah ini silahkan bisa sholat ya, terus kemudian bisa masih ada hidangan yang sudah disediakan karena kita panitia sudah pesan ya untuk kurang lebih 50 orang ya, sehingga silahkan nanti yang berkenan untuk melanjutkan diskusi ya bersama beliau Mas Lukman Hakim nanti setelah acara istirahat, sholat dan juga menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Intinya setelah ini masih ada acara, kita dibatasi kurang lebih jam 5 di tempat ini. Kalau masih melanjutkan diskusi silakan setelah ini dengan Mas Lukman karena Mbak Anggi dan juga Ustadz juga ada acara di tempat lain. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri session bedah buku kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir kali wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi ya. Ada Pak Pedar.